bagaimana kalau kan dalam berbagai simulasi atau setidaknya dari sini dari pertanyaan yang tahu itu kan kemungkinan yang masuk ke putaran kedua karena tidak ada yang 50% plus. Mungkin kalau di berbagai survei kita melihat kemungkinan Prabowo lawan Ganjar, ya kan? Nah, bagaimana kalau calonnya dua? Nah, kita menemukan hubungan seperti ini yang juga tadi seperti kita perkirakan adalah bahwa yang setuju dengan gerakan 212 yang memilih Ganjar itu hanya 29, jadi Prabowo 59. Prabowo insya Allah akan menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024, presidennya seluruh rakyat Indonesia. Tentu Pak Prabowo ya akan minta dukungan kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada umat Islam. Enggak, saya bicara kepada umat Islam maupun non Islam. Karena sekali lagi Presiden Republik Indonesia itu adalah Presiden seluruh rakyat Indonesia. Itulah Prabowo Subianto. Bagi kami PA 212 urusan dukungan terhadap Pak Prabowo adalah karena adanya hasil istimewa ulama 1 dan 2 untuk capres dan cawapres. Dan ke depan saya pikir jika Pak Prabowo seorang negarawan dan memiliki etika politik, pasti tidak akan menutup pintu untuk generasi muda memimpin bangsa ini. Saya yakin beliau akan membuka ruang yang lebar untuk generasi muda, anak-anak bangsa yang masih muda untuk memimpin negeri ini. SMRC, 35 juta orang dukung 212, suara terbelah ke Anies dan Prabowo. Saiful Mujani Research Center SMRC mengungkapkan gerakan 212 punya pendukung hingga 35 juta orang dan suaranya terbelah ke Anies Baswedan dan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Dalam survei yang digelar 31 Juli 11 Agustus tahun 2023, SMRC mencatat ada 44% responden yang tahu gerakan 212. Dari jumlah itu, sekitar 38% setuju atau mendukung gerakan 212. Publik yang mendukung gerakan ini cukup banyak, sekitar 16-17% populasi atau sekitar 30-35 juta orang, kata Saiful dalam keterangan pers, Kamis 21/9. SMRC juga memetakan pilihan politik dari kalangan yang mendukung 212. Saiful menyebut suara pendukung 212 terbelah ke Anies dan Prabowo. Sebanyak 42% dari kalangan pendukung 212 memilih Anies sebagai presiden. Lalu ada 35% lainnya yang memilih Prabowo. Adapun Ganjar hanya didukung 18% simpatisan gerakan 212. Ini sesuai perkiraan. Jadi, pendukung 212 itu kalau enggak Anies, ya ke Prabowo, ujarnya. SMRC pun membuat simulasi Pilpres putaran kedua dengan peserta Ganjar dan Prabowo. Hasilnya, 59% pendukung 212 memilih Prabowo, sedangkan 29% lainnya memilih Ganjar. Saiful mengatakan sebagian pendukung 212 yang memilih Prabowo pada Pilpres 2019 masih bertahan. Namun, Prabowo diprediksi tidak akan terang-terangan menunjukkan kedekatan dengan kelompok itu. Dia Prabowo juga tidak akan eksplisit menunjukkan kedekatannya dengan masa gerakan 212 tersebut karena berharap tambahan dukungan dari pemilih atau pendukung Jokowi, ucapnya. Survei ini melibatkan 4.260 orang responden yang dipilih secara random stratified multistage random sampling. Responden diwawancarai secara tatap muka. Ambang batas kesalahan atau margin of error survei ini sekitar 1,65% pada tingkat kepercayaan 95%. Belum ada survei lembaga lain dalam waktu dekat yang menguji preferensi politik pendukung 212. Survei LSI Denija 1-8 Agustus tahun 2023 menguji preferensi politik di kalangan warga Nahdlatul Ulama, NU, dan Muhammadiyah. Survei itu mencatat keunggulan Prabowo Subianto di kalangan NU. Sementara itu, Anies Baswedan unggul di kalangan Muhammadiyah. Sebanyak 36,2% warga NU memilih Prabowo. Lalu 35,5% memilih Ganjar dan 17,9% memilih Anies. Di kalangan Muhammadiyah, Anies punya elektabilitas 45,2%. Di posisi kedua ada Ganjar dengan 33%.
Lalu Prabowo di posisi ketiga dengan 20,8%.